Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan jaminan fidusia. Berikut adalah nama kelompok kami. Dia Veronica, Aine Donalieta Revolusiana, April Niderdika, Desandro B. Purba, Haryo, Setio Aji, Bagaskoro, Arulia, Korin Hamida. Definisi fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Subjek fidusia. Pemberi fidusia yaitu orang atau perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek fidusia atau kuasanya atau wakilnya. Penerima fidusia. Penerima fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Selanjutnya ada objek fidusia. Menurut pasal 1 ayat 2 UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, objek fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Menurut pasal 3 UU nomor 42 tahun 1999, fidusia tidak berlaku pada yang pertama hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, yang kedua hipotik atas kapal, yang ketiga hipotik atas pesawat terbang, dan yang keempat gadai. Dasar hukum fidusia. Yang pertama ada di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai definisi fidusia. Yang kedua ada di pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai fidusia sebagai jaminan khusus. Yang ketiga di pasal 504 dan 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembagian benda fidusia. Menurut pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan babi dapat dijaminkan fidusia. Hewan ternak tersebut yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat diserahkan langsung kepada si kreditur, melainkan tetap kepada debitur berdasarkan asas fidusia, yaitu memberikan kepercayaan. Tetapi kreditur tetap harus mendaftarkan hewan ternak yang dijaminkan sebagai objek fidusia ke kantor fidusia hingga keluar sertifikat fidusianya. Hal tersebut guna apabila debitur tidak dapat membayar hutangnya, maka kreditur dapat mengambil hewan ternak yang dijaminkan dengan memperlihatkan sertifikat fidusianya. Proses fidusia. Kreditur membawa akta jaminan fidusia di depan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. Akta jaminan tersebut selanjutnya akan didaftarkan beserta berkas-berkas yang dibutuhkan ke kantor pendaftaran fidusia menghasilkan sertifikat fidusia. Sifat fidusia. Jaminan fidusia bersifat aksesoris. Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utang dari debit sebagai pemberi fidusia, yang berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Sifat droit de suite dari fidusia sebagai hak kebendaan. Sifat droit de suite dapat dilihat dari ketentuan pasal 20 UJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaannya yang menjadi objek jaminan fidusia. Sifat
Droit de preference fiducia memberikan kedudukan diutamakan hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU JF dan lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 27 UU JF. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan pinjaman atas hasil eksekusi penjualan dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selanjutnya, constitutum possessorium. Penyerahan hak milik atas benda jaminan fidusia diserahkan secara constitutum possessorium. Artinya, penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda yang dijaminkan, yaitu milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur. Berarti debitur pemberi fidusia bukan lagi sebagai pemilik objek jaminan fidusia, melainkan sebagai peminjam pakai. Oleh karenanya, debitur tidak berhak untuk mengalihkan objek fidusia kepada pihak lain. Dengan begitu, krediturlah sebagai pemegang hak milik objek jaminan fidusia tersebut. Debitur tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan objek jaminan. Jadi, dasar pemikiran pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengancam pidana terhadap debitur pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut adalah karena debitur telah memenuhi unsur-unsur objektif tindak pidana, dan debitur yang melawan hukum telah memenuhi unsur subjektif. Selanjutnya, fungsi sertifikat fidusia. Fungsi sertifikat fidusia ada 3. Yang pertama, sebagai bukti jaminan sudah didaftarkan. Kedua, untuk legalitas dalam perjanjian. Dan ketiga, memiliki kekuatan hukum bagi kreditur untuk pengambilan benda jaminan. Hapusnya fidusia menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang pertama, hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Kemudian pelepasan hak atas jaminan fidusia. Dan ketiga adalah musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia. Musnahnya benda ini tidak menghapus juga klaim asuransi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai jaminan fidusia. Terima kasih.